"12 pertempuran berturut-turut. Semuanya kalah. Sekarang bahkan putra mahkota Kekaisaran Nusantara terjebak di kota benteng, benar-benar mempermalukan wajah Kekaisaran Nusantara. Kalian, siapa yang bisa memimpin pasukan menghancurkan musuh barbar?" Sekelompok pecundang. Yang Mulia. Saya bersedia mengenakan baju besi dan memimpin menyelamatkan putra mahkota Nusantara menjaga wilayah Nusantara. Merebut kembali kota yang hilang. Melindungi keselamatan rakyat. Chujinan suamimu, Lusu, adalah pendekar utama tahun ini. Aku baru saja memerintahkan menunjuknya sebagai kepala logistik segera pergi ke wilayah utara untuk bertugas. Kamu memohon sekarang. Apakah kamu ingin menggantikannya? Bukan. Kalau begitu, kamu ingin bersamanya? Bukan juga saya mohon kepada Yang Mulia untuk memberikan saya surat cerai. Cerai. Ya. Nona, saya mohon, tolonglah selamatkan ibuku. Ibuku sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Dia hampir tidak kuat lagi. Ayo. Nona, asal kamu bisa selamatkan ibuku, saya rela menjadi budakmu membalas budi Anda. Jadi budak. Membalas budi. Maukah kamu menikah denganku menjadi suami yang tinggal di keluarga Chu? Ayah ibu, putri akan mematuhi wasiat kalian melanjutkan garis keturunan keluarga Chu. Mulai hari ini orang ini adalah suami yang saya lamar dengan adat pernikahan lengkap yang saya nikahi orang ini. Adalah ibu mertua yang saya hormati, seluruh keluarga panggil tuan muda nyonya tua, perlakukan mereka seperti saya jika ada kesalahan sedikit pun. Itu berarti menghina saya, Chujinan, 10 kali lipat. Baik Swati, aku ingin kamu dengan segala cara undang untuk tuan muda guru bela diri terbaik di seluruh kota diraja. Ajari tuan muda berlatih bela diri untuk meraih gelar pendekar utama. Baik. Lihat sungguh gagah itu dia pendekar utama. Nona lulus Tuan Muda lulus dan bahkan Yang Mulia secara pribadi menobatkannya sebagai pendekar utama. Tidak sia-sia 8 tahun kerja keras, Anda menginvestasikan banyak sumber daya akhirnya mengangkat Tuan Muda. Lulang sekarang lulus sebagai juara, akhirnya tidak mengecewakan harapan. Besok saya akan menghadap Kaisar mengangkatnya menjadi adipati. Nyonya, ini Yuro, putri Jenderal Liu. Yuro, lemah ibunya sudah meninggal Jenderal Liu dan bertahun-tahun menjaga perbatasan dia. Seorang gadis yatim piatu yang sakit, tinggal di ibu kota tanpa perawatan. Jadi saya memutuskan sendiri membiarkannya tinggal di rumah dulu. Yuro, aku akan mengantarmu masuk ke istana dulu. Ya. Tuan. Berulang kau bilang, aku yang memuaskanmu atau Chujinan yang memuaskanmu? Setan kecil. Menurutmu, tubuhnya sama seperti dirinya kaku membosankan. Aku dan Lucy sudah tidak memiliki jodoh lagi. Aku mohon Baginda, izinkan aku bercerai dengan suamiku, izinkan aku memimpin pasukan pergi berperang. Mohon Baginda mengabulkan. Baiklah, maka aku mengabulkan permohonanmu. Memberimu keris kencana, bawa keris itu ke wilayah utara seperti aku sendiri yang datang. Aku mengizinkanmu wewenang untuk membunuh dulu baru lapor.
Aku terima kasih, Baginda. Aku bersumpah dengan darah dengan segala cara. Membantu Pangeran Mahkota keluar dari kesulitan. 3 hari lagi saat kau berangkat ke wilayah utara, itulah saat aku untukmu mengeluarkan surat cerai. Aku akan mengumumkan ke seluruh negeri mengizinkanmu sebagai wanita menyimpang dari aturan mewarisi gelar adipati. Ayah ibu kalian bertahanlah, bantuan akan segera tiba. Naner, bertahanlah. Dengar nak, kau adalah satu-satunya darah keluarga Chu. Setelah aku dan ibumu mati, aku harap kau bisa menahan sifatmu mencari suami dan punya anak. Darah keluarga Chu lanjutkan baik. Ayah, aku setuju semua. Kau setuju? Ayah dan ibu jadi tenang. Ayah. Ayah. Ibu jangan tinggalkan aku. Ayah. Ayah. Ibu. Ayah. 8 tahun. Baik. Ibu. Selama 8 tahun ini aku selalu mengikuti wasiat kalian berdua. Tapi akhirnya aku salah memberikan hatiku pada orang yang salah. Sekarang negara dalam bahaya. Aku juga punya tanggung jawab. Nanti apakah kata Baginda? Baginda sudah setuju mengizinkanku meninggalkan istana dalam 3 hari. Kemasi barang-barangmu. 3 hari lagi ikut aku kembali ke wilayah utara. Tuan pergi sekarang, bukankah itu menguntungkan pasangan selingkuh itu? Hamba sekarang ingin sekali mengusirnya. Tentu saja tidak akan menguntungkan mereka. Kalau begitu, hamba sekarang akan mengusir mereka. Jangan buru-buru. 3 hari lagi aku akan membuat mereka masuk ke kediaman dengan megah. Lalu bagaimana? Keluar! Untukmu. Nyonya, aku bisa menjadi juara pertama ujian kenegaraan, berkat dirimu. Ini adalah hadiah terima kasih dari aku dan Lin Er untukmu. Nyonya, tidakkah kamu membukanya? Jangan-jangan kamu masih karena aku bertindak sendiri marah karena membawa Euro kembali? Menurutmu? Nyonya ini juga hanya strategi sementara. Sekarang wilayah utara dalam kekacauan perang. Baginda memerintahkan aku dalam 7 hari lagi mengirim perbekalan ke wilayah utara dan bertugas di bawah Jenderal Liu. Tapi aku belum pernah ke medan perang, tidak punya koneksi di militer. Euro adalah putri Jenderal Liu. Jika aku bisa merangkulnya di militer, aku akan punya dukungan. Dukungan? Apakah keluarga Cuku tidak cukup untuk menjadi sandaranmu? 10 tahun yang lalu, keluarga Chu kalian memang sangat terkenal saat itu, menjadi bangsawan tingkat tinggi. Tapi sejak orang tuamu gugur, keluarga Chu kalian menjadi sepi. Sekarang aku sangat butuh koneksi di militer. Kau seorang wanita tak berdaya, apa yang bisa kau berikan untuk menjadi sandaranku? Tanpa kekuasaan wanita. Lu isu aku menghabiskan ribuan emas membuat para guru bela diri terbaik mengajarimu. Aku menggunakan puri wijayaku semua sumber daya mendidikmu selama 8 tahun penuh. Membuatmu menjadi juara pertama ujian kenegaraan. Dan kau tetapi pada hari pengumuman kelulusan, membawa Liu Euro masuk ke rumah, membuatku menjadi bahan tertawaan seluruh kota diraja. Sekarang malah sebaliknya, mengatakan aku wanita tanpa kekuasaan. Nyonya, ini juga demi kebaikanmu. Setelah aku menjalin hubungan dengan Jenderal Liu, pasti aku akan naik pangkat dengan cepat. Pada saat itu aku dengan prestasi militer memohon kepada Kaisar untuk memberimu gelar kehormatan. Dengan begitu kejayaan keluarga Chu kalian bukankah akan kembali lagi? Keluarga Cuku tidak pernah kekurangan kejayaan seperti itu. Aku juga tidak menginginkannya, gelar kehormatan ini. Chu Jinan, aku melakukan semuanya demi kebaikanmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Jika kau benar-benar punya kemampuan, mengapa harus memaksaku belajar bela diri dan ujian?
Aku tidak tahu diri. Ibu, kamu berjasa padaku. Tentu aku ingat. Setelah aku berdiri kokoh di istana, pasti akan aku kembalikan kejayaan keluarga Chu seperti dulu. Ayah, janganlah kau bicara dengan dia yang berpengetahuan dangkal itu. Kau bersusah payah di luar hanya untuk menjaga nama baik keluarga Chu. Dia hanya mementingkan perasaannya sendiri. Benar-benar egois dan tidak mengerti. Chu Beilin. Apa yang kau katakan? Beilin, bagaimana kau bicara dengan ibumu? Aku tidak salah bicara. Ibu, jangan marah. Lusu, jika kau tidak bisa mendidik anak, biar aku yang mendidiknya. Ibu, Beilin masih kecil, bicaranya tidak sopan. Jika kau merasa tidak pantas, nanti aku sendiri yang menghajarnya. Bu, jangan kau menakutinya. Ibu, kau paling cantik pakai baju merah. Aku sengaja meminta penjahit membuatkan yang baru. Cepat lihat, suka tidak? Benar-benar cantik. Pakai ini untuk hadir 3 hari lagi di pernikahan ayah dan Bibi Row. Tidak akan memalukan. Apa katamu? Nenek bilang, 3 hari lagi, ayah akan menikahi Bibi Row sebagai istri setara. Nanti kau pakai baju ini hadir. Menikahi istri setara. Menikahi istri kedua. Ibu, sekarang aku butuh bantuan Euro. Dan keinginan terbesarnya dalam hidup ini adalah memakai mahkota Phoenix mengenakan selendang pengantin menikahi sang juara. Lihat data. Dengan begini bukankah sempurna? Sempurna, jangan lupa. Saat kita menikah dulu, kau bersumpah di kuil keluarga Cuku, kau hanya akan menikahi aku seorang seumur hidupmu. Sekarang bagaimana? Baru saja lulus ujian. Sudah tidak sabar untuk menikahi istri kedua. Ibu, aku selalu ingat sumpahku Euro, badannya lemah, mungkin suatu hari nanti dia akan meninggal. Lagi pula pernikahanku dengannya bagi kita sangat menguntungkan, tidak ada ruginya. Lu Xiu, kita bersama selama 8 tahun. Baru hari ini aku tahu ternyata kau orang yang sangat tidak tahu malu. Orang besar tidak peduli hal kecil, Cujinan, andai saja kau memiliki koneksi di istana yang bisa membantuku. Aku tidak akan mau mengorbankan penampilanku untuk menikahi wanita lain. Ayahku melakukan ini juga demi kebaikan keluarga Chu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Chu Beilin, kau bicara begitu padaku, inikah yang diajarkan gurumu? Tentang moral dan etiket, kenapa kau marah? Pria baik mana yang tidak punya banyak istri? Ayahku sekarang adalah juara. Aku pikir kau cemburu. Chu Beilin, aku pikir kau sudah dimanjakan oleh nenekmu hingga tak kenal aturan. Apa hakmu bicara buruk tentang nenek? Nenek membesarkanku dengan sepenuh hati, tidak sepertimu yang hanya memaksaku berlatih keras. Sebagai seorang wanita, tidak bisa menjahit juga, tidak bisa melukis, dan kaligrafi, seharian hanya main tombak perak. Orang luar bilang ibuku kasar, tidak pantas di depan umum, membuatku malu. Aku menyuruhmu berlatih pedang dan tombak agar kau bisa mengangkat tombak dan membunuh musuh kelak, meneruskan cita-cita keluarga Chu menjadi pilar negara. Anakku, cepat minta maaf pada ibumu. Kenapa aku harus minta maaf? Chu Beilin, bagaimana kau bisa menjadi tidak sopan dan sombong? Jika hari ini aku tidak menggunakan hukuman keluarga itu, berarti aku mengecewakan para leluhur keluarga Chu di surga Suwati. Ambil cambuk. Siapa yang berani pada cucuku tersayang memberi hukuman keluarga? Siapa yang berani menyentuh cucu kesayanganku menerapkan hukuman keluarga? Nenek, Cucu kesayanganku. Aku baru dengar, kamu mau apa pada Lin Erku? Menerapkan hukuman? Keturunan keluarga Chu harus tahu sopan santun, mengerti aturan. Cucinan kau ini, berani-beraninya kau. Lin Er adalah cucu laki-laki sah Puriwijaya di masa depan, dia akan mewarisi posisi adipati. Anakku sekarang juara 1, statusnya sudah berbeda. Apa hakmu menghukum Lin Er? Aku rasa kau ini sudah terlalu lama jadi putri keluarga Chu lupa diri. Tante Lu, ibu bicara dengan kakak begitu galak sampai menakuti kakak dia, bagaimanapun juga adalah putri sah Puriwijaya. Putri sah Puriwijaya. Dia hanyalah seorang yang seluruh keluarganya sudah mati anak yatim piatu.
Sekarang, di depan anakku sang juara sama sekali tidak pantas. Tante Lu jangan bicara begitu, kakak dulu pernah jadi jenderal wanita di medan perang. Itu sudah masa lalu, Masa. Dia sekarang masih bisa pergi ke medan perang. Anakku sekarang sudah sukses masa depan cerah. Sekarang giliran keluarga lu bangkit. Kalau begitu kau di keluarga cukup merasa diperlakukan tidak adil? Bagaimana jika iya? Kamu suka emas, aku memberimu emas, perak, dan permata tak terhitung. Kamu suka berdandan, aku carikan yang terbaik, sutra dan kain mewah. Kau bilang hidupmu setengah menderita, aku suruh 8 pelayan menjagamu untuk menikmati masa tua. Apa yang kau mau? Semua ku beri yang terbaik. Apa yang tidak kau sukai? Ketidakadilan apalagi yang kau terima? Anakku menikah matri lokal di Puri Wijaya. Itu sudah seharusnya kau lakukan. Sepertinya 8 tahun ini memang aku memelihara sekelompok serigala tak tahu terima kasih. Kurang ajar, Cujinan. Siapa yang kau sebut serigala tak tahu terima kasih? Siapa lagi selain kalian di sini? Kamu. Sudahlah, Ibu sudah. Jangan banyak bicara. Bibi Lu, bukankah aku dan Tuan Lu akan segera menikah? Setelah ini hari-hari bersama kakak masih panjang. Demi aku, ibu jangan banyak bicara. Baiklah. Karena Euro sudah bicara, kali ini aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. 3 hari lagi, anakku akan menaikkan Euro sebagai istri setara. Aku telah mengundang semua bangsawan dan pejabat di ibu kota. Saat itu kau akan hadir dengan pakaian ini tidak akan mempermalukan keluarga lu. Kau mengundang ke ibu kota semua pejabat dan bangsawan untuk melihat lelucon 2 wanita melayani satu suami? Siapa yang berani menertawakan? Anakku adalah pendekar utama yang terhormat. Euro adalah putri jenderal, menaikkan dia sebagai istri setara. Bahkan kaisar juga akan memuji mereka pasangan yang sempurna. Kalian ingin menaikkan istri setara. Aku tidak menghalangi, tapi ada pepatah keluarga Chu, anak laki-laki tidak boleh mengambil selir. Perempuan tidak boleh melayani suami bersama yang lain. Kamu yang lebih tua atau aku yang lebih tua? Aku anggota keluarga lu. Jangan gunakan ajaran leluhur keluarga Chumu untuk menekanku. Jika kau ingin Lu Xu mengangkat Liu Euro sebagai istri sederajat, maka suruhlah Lu Xu menandatangani surat cerai denganku dan keluar dari Puri Wijaya. Kamu. Cujinan, kau berani menyuruh kami pergi dari keluarga Chu? Kau benar-benar sudah keterlaluan. Bu, kau tidak apa-apa. Inilah yang kau nikahi, perempuan itu. Benar-benar membuatku marah. Anakku adalah juara. Yang harus pergi adalah kau yang pergi. Kenapa? Mau merebut tempat orang lain? Cukup, Cujinan. Kau tahu ibuku kesehatannya buruk, kau harus membuatnya marah. Euro tubuhnya lemah. Dokter bilang waktunya tidak lama lagi. Menikah dengan seorang juara adalah satu-satunya keinginannya. Kenapa kau tega sampai sejauh ini? Malahan keinginan orang yang sekarat tidak bisa kau penuhi? Orang tuaku saat sekarat keinginan mereka adalah berharap dinasti Yanku menyatukan seluruh negeri. Kenapa mereka berdua keinginan saat sekarat? Tidak ada seorang pun yang membantu mewujudkannya? Kau benar-benar berdalih. Kakak, jangan karena aku menjadi cekcok dengan Lulang. Jika kau benar-benar tidak bisa menerimaku, maka pernikahan ini. Jangan sentuh aku. Euro, Bibiro. Cujinan, apa yang sebenarnya kau mau? Bu, kau tahu Bibiro lemah. Kenapa sengaja memukulnya? Cujinan, pantasan Lin Er tidak suka padamu sebagai ibu. Kau seorang jenderal wanita, bagaimana bisa terhadap seorang wanita lemah melakukan kekerasan sekejam ini? Aku tidak pernah menyentuhnya. Cujinan, kau benar-benar kasar dan tidak masuk akal. Apa kau benar-benar berpikir di Puri Wijaya benar-benar bisa berkuasa sewenang-wenang? Bibi Lu, jangan salahkan kakak. Kakak adalah jenderal, tangannya tidak terkontrol, itu wajar. Aku. Euro. Cepat panggil dokter. Bagaimana, dokter? Nona Liu sudah sakit parah sejak awal. Sekarang juga menderita luka dalam, mungkin sudah tidak ada harapan. Apa? Tidak bisa. Euro tidak boleh celaka, dokter. Kau harus selamatkan dia. Ini Asal kau bisa selamatkan nyawanya berapapun biayanya, aku rela membayarnya. Kakek dokter aku juga akan memberimu 10 ginseng berusia 100 tahun, 2 kuntum bunga salju Tianshan. Aku bersedia di hadapan Baginda mengucapkan kata-kata baik untukmu agar anak dan cucumu bekerja di rumah sakit kerajaan. Nyonya tua peringkat pertama prawira tuan muda penyakit Nona Liu ini, bahkan jika Huatuo terlahir kembali juga sulit. Apa?
Kecuali Kecuali apa? Kecuali apa? kecuali dengan pertukaran darah dengan gadis berenergi murni. Baru bisa kembali hidup darah gadis berenergi murni. Darah gadis berenergi murni. Chujinan dialah yang memiliki darah gadis berenergi murni. Roer terselamatkan. Kalian, maksudmu aku harus bertukar darah dengannya? Zinan Yuro terluka parah. Ini juga akibat kesalahanmu tadi. Berikan dia sedikit darah, sebenarnya itu hal yang wajar. Nyonya Prawira tua yang saya maksud dengan pertukaran darah bukan hanya meneteskan darah sebagai campuran obat, melainkan harus dengan Nona Liu menukar seluruh darah tubuh. Menukar seluruh darah tubuh. Apa artinya? Nona Liu menderita penyakit dingin yang sudah masuk ke tulang. Jika bisa diganti dengan darah panas, maka tulang menjadi hangat dan penyakit sembuh. Dokter, teknik pertukaran darah ini apakah akan berdampak pada istri saya? Tenanglah, Sarjana Lu. Teknik pertukaran darah ini adalah teknik rahasia pengobatan. Alasan menggunakan darah yang murni adalah karena takdirnya api. Tidak akan terganggu oleh dingin dan lembab. Saya berani menjamin dengan nyawa saya jika Jenderal Chu bisa bertukar darah dengan Nona Liu. Saya pasti menjamin keselamatannya. Konyol, apa tukar darah? Sepertinya kalian hanya ingin bersatu, ingin mengambil nyawaku, menghabiskan seluruh warisan Puri Wijaya. Aku bilang darah ini aku sama sekali tidak akan menukarnya. Nyonya, aku butuh Yuro sebagai pendukungku sekarang. Anggap saja demi aku, demi Puri Wijaya, berikan darahmu untuk Yuro. Mau? Tidak mau. Chujinan, semua yang dilakukan Shu'er adalah demi kamu, demi Puri Wijaya ini. Sekarang minta kamu menyelamatkan seseorang hanya hal mudah. Bagaimana bisa kamu menolak? Tidak tahu malu. Bagaimana aku punya ibu yang tidak tahu kepatutan? Selamatkan dia, jika menyelamatkannya, aku akan mati. Kalian ingin tukar nyawa. Dokter sudah bilang tidak berbahaya bagi tubuhmu. Bagaimana bisa itu tukar nyawa? Jangan pakai alasan seperti itu untuk tidak menyelamatkan Bibiro. Nyonya, jika kamu takut, aku akan turun sekarang menyiapkan ramuan berharga. Setelah kamu bertukar darah dengan Yuro, membantumu memulihkan tubuh cepat sembuh. Aku bilang mustahil. Chujinan, kamu berhenti! Hari ini kau harus menyelamatkan Yuro. Apa hakmu? Demi aku yang masuk ke keluarga ini untukmu. Lusu, baru 8 tahun kau sudah lupa asalmu. Dulu kau masuk ke keluarga ini karena aku menyelamatkan ibumu bertahun-tahun ini. Aku sudah berbuat banyak untukmu. Chujinan, cukup Chujinan. Di saat seperti ini masih mau memuji diri sendiri. Bisa mencapai posisiku sekarang itu semua karena kerja kerasku, rajin dan tahan menderita. Sudahlah. Baik. Aku setuju bertukar darah dengannya. Tapi dengan syarat. Kalian harus pergi dari Puri Wijaya. Chujinan, apa kau gila? Chujinan, di saat seperti ini kau masih mau cari-cari masalah? Aku tahu kau tidak mau menyelamatkan Bibiro, sengaja mau menyusahkan. Chujinan, jika kau tidak mau menyelamatkan Yuro, aku suruh Shu'er menceraikanmu. Dan Lin Er memutuskan hubungan denganmu, usir kau dari Puri Wijaya. Nenek, kamu... Liner, kau satu-satunya darah pewaris Puri Wijaya. Siapa suruh ibumu tidak tahu diri? Kalau begitu putuskan hubungan dengannya, usir dia dari Puri Wijaya. Biarkan dia merasakan susah di luar. Lin Er, kata nenekmu benar. Sejak zaman dulu wanita mana yang tidak menganggap suami dan anak sebagai segalanya? Chujinan, jangan kira kau sudah beberapa tahun di medan perang, lalu bisa seperti laki-laki memikul setengah langit. Kau juga setuju dengan nenek dan kata ayahmu mau mengusirku dari Puri Wijaya? Asal kau bersedia bertukar darah dengan Bibiro, aku tidak akan putus hubungan denganmu, tidak akan mengusirmu. Liner, ibumu dulu yang tidak baik. Jangan salahkan kami tidak berlaku adil karena dia nekat menabrak tembok, biarkan dia merasakan susah. Sepertinya sudah terlalu lama bersikap baik sampai mereka berani mengambil hak waris sampai kepadaku. Baik. Aku setuju bertukar darah. 3 hari lagi pada hari pernikahanmu pasti akan kuberikan darah yang sebagai kado pernikahanmu. Nyonya, kau bisa berpikir jernih, itu bagus sekali. 3 hari lagi pasti akan kubuat kalian kehilangan muka. Tuan, masalah tukar darah itu benar-benar konyol. Bagaimana kau bisa menyetujuinya? Wajahmu cemberut seperti bakpao, jelek sekali. Kau masih bisa tertawa?
Kenapa? Aku tidak bisa tertawa. Aku memang bilang 3 hari lagi akan ganti darah mereka. Tapi aku tidak bilang bahwa aku akan ganti darahku sendiri. Kau sini. Siapkan barang-barangnya. 3 hari lagi, aku akan membawamu dengan gemilang meninggalkan Puri Wijaya. Baik, saya akan melaksanakannya. Tuan, aku baru dengar para bangsawan di kota Diraja, tidak ada satupun yang datang. Nyonya tua sedang marah. Meskipun Liu Yuro adalah putri sah dari Jenderal Liu, tapi Jenderal Liu baru saja mengalami 12 kekalahan berturut-turut dan menyebabkan putra mahkota terjebak di kota benteng, membuat kaisar sangat marah. Mereka saat ini jika datang ke pesta pernikahan ini, itu berarti menyinggung perasaan Baginda. Mana berani mereka? Sekarang akan ada pertunjukan yang menarik. Kamu, oh ya, barang-barang sudah siap? Tentu. Baik. Waktunya telah tiba. Suwati, ayo. Para prajurit, ikuti aku, Jenderal, menuju Puri Wijaya untuk menyambut Jenderal Chu dalam ekspedisi. Selamatkan putra mahkota, bunuh para perompak. Sambut Jenderal Chu, selamatkan putra mahkota, bunuh perompak. Selamatkan putra mahkota, bunuh perompak. Berangkat. Ya. Sangat keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Hari ini Suer menikah, tapi tidak ada yang datang ke pesta. Hari ini hari bahagia. Kau memakai pakaian serba putih. Mau berkabung untuk siapa? Baju besi ini adalah pemberian Baginda. Itu adalah kehormatan bagi prajurit Dayan. Kamu menghina Baginda atau meremehkan prajurit Dayan? Kamu. Nyonya, Bibilu Anda sudah memberikan undangan kepada semua bangsawan di ibu kota, semuanya sudah diundang, tapi hari ini tidak ada satupun yang datang. Apakah kakak yang berbicara di belakang? Chu Jinan, kamu dan Shu sudah menjadi suami istri selama 8 tahun. Kenapa kamu tidak mau memberikan kehormatan ini, perjamuan pernikahan yang baik, tapi karena sifat cemburumu sekarang malah menjadi bahan tertawaan? Saya tidak pernah mengatakan apapun kepada orang lain. Tapi ibu mertua, tidak ada yang datang makan. Kamu sebaiknya introspeksi diri. Apakah selama ini ada kesalahan? Apakah statusmu meningkat? Apakah kamu dan keluarga pejabat menjaga hubungan baik? Chu Jinan, kamu mengajariku? Kamu sendiri salah. Lalu marah pada orang lain? Kamu. Chu Jinan, kamu menjadi sangat tidak masuk akal. Kamu selalu bilang Lin Er tidak menghormati orang tua. Dan kamu sering membantah ibuku. Apa kamu sengaja ingin membuatnya marah sampai mati? Luxiu, kenapa aku tidak pernah sadar sebelumnya? Kamu ternyata seorang munafik yang tidak bisa membedakan benar salah. Kamu. Berontak. Berontak, berontak, berontak. Bibilu jangan sampai sakit karena marah. Waktu baik sudah tiba, pernikahan ini jadi atau tidak. Kalau tidak jadi, aku pergi dulu. Duduk. Waktu baik sudah tiba, ayo bersembayang dulu. Waktu baik sudah tiba. Dekret Kaisar seharusnya segera tiba. Rower, Euro. Bibiro. Brewer, Lulang. Bibilu, aku khawatir tidak kuat lagi. Chu Jinan. Batas waktu 3 hari sudah tiba. Kamu harus datang ke janji. Janji apa yang harus aku penuhi? Tukar darah. Ganti darah. Tenang, aku sudah menyiapkannya. Seseorang bawa ke sini. Chu Jinan, apa maksudmu? Ganti darah ya. Ini darah anjing, lebih cocok untuk Liu Yuro. Chu Jinan, beraninya kau mempermainkanku? Kau sungguh durhaka. Hari ini jika aku tidak menggunakan hukum keluarga Lu menghukummu, sungguh sulit meredakan amarahku. Hukum keluarga Lu milikmu tidak berlaku padaku.
Chujinan, karena kau keras kepala, jangan salahkan aku jika aku mengabaikan ikatan suami istri. Bagaimana cara mengabaikan ikatan suami istri? Kau yang memaksaku. Shu'er. Ayah, Shu'er, bagaimana keadaanmu? Bagaimana kau? Kau mungkin lupa, keluarga Chu kami adalah keluarga jenderal. Sejak usia 10 tahun, aku mengikuti orang tuaku dalam pertempuran membunuh musuh. Wanita jalang berani melukai Shu'erku, aku. Apa yang kau mau? Aku akan membuatmu menyesal. Pergi, cepat panggil orangmu. Chujinan, aku sebenarnya tidak ingin bertarung denganmu. Kau yang memaksaku. Luciu, kau ingin mereka melawanku? Kota diraja penuh dengan orang macam-macam. Tidak heran ada yang mengganggumu. Ini adalah prajurit yang kusiapkan dengan hati-hati untukmu. Nanti bisa melindungimu. Hari ini, darah ini, kau harus menggantinya. Tidak mau? Tetap harus. Mau darahku? Itu tergantung pada mereka. Apakah mereka mampu? Suwati. Tuan ambil senjatanya. Chujinan, kamu mau apa? Mau ngapain? Tentu saja untuk membereskan urusan keluarga. Membersihkan Puri Wijaya. Aku peringatkan kamu. Sekarang cepat, menyerahlah dengan patuh beri darah untuk Yuro. Kami tidak akan mempermasalahkan masa lalu. Kalau tidak, kalau begitu? Aku ingin menuntut Nyonya Prawira. Alasan kamu bisa duduk dengan mantap di Puri Wijaya ini, posisi sebagai ibu tua, semua ini, kehidupan yang mewah dan anggun, semua aku yang memberikannya padamu. Bagaimana kamu bisa di satu sisi menikmatinya dengan wajar, sementara di sisi lain dengan sombong ikut campur urusan orang? Sejak zaman dahulu, setelah menikah, ikut suami, suami meninggal, ikut anak. Shu'er ini adalah anakku. Dia di Puri Wijaya menjadi suami yang tinggal di rumahmu. Kamu pasti harus melakukan semua ini. Chujinan, kamu sebagai menantu, sebagai istri, sebagai ibu, sekarang kamu malah memegang tombak menghadapi keluarga sedarah. Apa kamu tidak takut kualat? Aku tidak bersalah, apa yang perlu ditakutkan? Suami tidak bijaksana, bencana 100 tahun. Ibu tidak bijaksana, anak tidak berbakti. Benar-benar celaka, sampai bisa mengatakan hal seperti itu, kata-kata yang melawan norma. Benar-benar membuatku marah, Chujinan. Aku tanya sekali lagi, darah ini, kamu mau beri atau tidak? Lulang, sudahlah. Jangan karena aku marah-marah dengan kakak. Karena kakak tidak mau. Kalau begitu aku tidak jadi beri darah. Hanya saja, aku takut tidak bisa hidup untuk melihat ayahku. Dasar gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah menikah, kamu adalah istriku, kita sekeluarga, masa aku akan membiarkanmu mati? benar Bibiro, kamu tidak boleh mati. Kamu wanita berdarah dingin, padahal darahmu bisa menyelamatkan Bibiro. Kenapa tega membiarkan dia mati? Chujinan, jika kamu tetap melawan, jangan salahkan aku jika menyuruh Shu'er meninggalkanmu dan mengusirmu dari Puri Wijaya. Hanya kalian juga ingin aku diusir dari Puri Wijaya? Chujinan, kamu yang duluan ingkar janji. Jangan salahkan aku jika aku tidak berperi kemanusiaan. Mereka juga ingin aku diusir dari Puri Wijaya? Mimpi di siang bolong. Mereka tentu tidak bisa. Bagaimana kalau ditambah aku serang? Tidak peduli hidup mati. Dekret Kaisar tiba. Akhirnya datang. Titah datang. Pantesan, anakku adalah juara 1 kekaisaran saat ini, dan Yuro adalah putri jenderal besar. Masa tidak ada yang datang ke pesta pernikahan? Ternyata mereka semua mengikuti titah kaisar, datang memberi selamat. Putri Sapuri Wijaya, lalu kenapa? Belum pernah dapat penghormatan begini. Wah, anakku hebat, lulus jadi juara 1. Bahkan urusan kecil seperti menikahi istri kedua, sampai menggerakkan Baginda. Ibu, yang lain nanti bicara. Kita sambut titah dulu. Iya, terima titah dulu.
Lu sang juara. Nyonya Lu, tidak usah memberi hormat sebesar ini padaku. Oh, titah ini ya, bukan untukmu sang juara, melainkan untuk Jenderal Chu. Jenderal Chu? Terima titah. Hei, Jenderal Chu, pesan dari Baginda. Jenderal Chu memakai zirah, kurang nyaman. Cukup berdiri sambut titah. Dengan kuasa langit, Kaisar bersabda, keluarga Chu, Adipati Pelindung Negara, bersumpah menjaga wilayah utara, setia pada negara, gugur di perbatasan, jasa mereka abadi. Engkau, Chu Jinan, adalah putri sah Adipati Pelindung Negara, keturunan jenderal. Dulu ikut orang tua bertempur, sudah berjasa, putri jenderal yang pemberani. Kini perbatasan dalam bahaya, musuh barbar bangkit lagi, putra mahkota terkepung. Aku sangat cemas, mengingat keluarga Chu semuanya setia dan gagah, hanya Chu Jinan yang bisa melanjutkan cita-cita ayahnya, selamatkan putra mahkota, tenangkan negara, menganugerahkan sebilah keris kencana. Semoga engkau meneruskan jiwa prajurit keluarga Chu, melindungi wilayah Dayan. Anugerah keris kencana? Selamatkan putra mahkota. Warisan jiwa prajurit keluarga Chu melindungi wilayah kerajaan Yan. Warisan jiwa prajurit keluarga Chu melindungi wilayah kerajaan Yan. Bambang Kusuma, apa kau salah sangka? Chu Jinan, dia seorang wanita, bagaimana bisa mewarisi tekad ayahnya? Iya, dia seorang wanita, lalu bagaimana bisa memimpin pasukan menyelamatkan putra mahkota? Kakanda, Chu Jinan adalah istriku. Kami tidur bersama selama 8 tahun, tidak pernah tahu dia memiliki kemampuan seperti itu. Baginda malah menyuruhnya pergi menyelamatkan putra mahkota. Ini terlalu main-main, kan? Main-main. Apa kau meragukan perintah Baginda ini? Ini hamba tidak berani. Tapi Kakanda, hamba lu merasa keluarga Chu mereka, meskipun keluarga Panglima Perang Chu Jinan juga pernah beberapa kali ke medan perang, sedikit bisa bela diri. Tapi dia seorang wanita lemah. Bagaimana Baginda bisa memberikan tugas berat menyelamatkan putra mahkota padanya? Hal ini menyangkut negara dan rakyat. Bagaimana dia bisa memikul tugas seberat ini? Jenderal Chu tidak bisa memikulnya. Apa kau bisa memikulnya? 10 hari lalu, Baginda memberi perintah menyuruhku pergi ke wilayah utara untuk menjaga negara. Hamba lu memang tidak berbakat, tapi juga juara pandai membaca buku strategi perang. Urusan menyelamatkan putra mahkota sudah dalam rencana. Jenderal Chu belajar bela diri sejak usia 3 tahun, masuk tentara pada usia 10 tahun. Pada usia 15 tahun sudah berani sendirian menerobos ke perkemahan jenderal musuh, mengambil kepala musuh. Prestasinya gemilang, kecakapan sastra dan militer di atasmu. Apa yang bisa kau bandingkan dengannya? Dia seorang wanita lemah. Apa salahnya menjadi wanita? Orang berbakat di dunia tidak ada perbedaan pria dan wanita juara Lukau Kolot. Kalau begitu, tunggu, perintah suci belum selesai dibacakan. Siapa yang berani memotong ucapanku lagi? Adalah tidak hormat pada Kaisar. Hukuman melibatkan 9 klan. Untuk menenangkan hatimu dan menguatkan tekadmu, diberi anugerah istimewa. Dianugerahi 100.000 shibras, lahan pertanian 1.000 cing, ditambah piagam kemurahan kehormatan bebas dari hukuman mati, diwariskan turun-temurun. Jika Chu Jinan bisa menyelamatkan putra mahkota, kau bisa dinaikkan menjadi putri penjaga negara, diwariskan tanpa diganti, menikmati kehormatan setara adipati. Demikianlah titah. Terimalah perintah. Hamba menerima perintah. Putri Adipati. Bangsawan wanita. Anak apa isi titah ini? Hadiah yang diberikan apa itu? Baginda memiliki titah. Jika Chu Jinan bisa menyelamatkan pangeran, bisa mewarisi gelar bangsawan. Apa? Gelar bangsawan adalah penghargaan tertinggi. Belum pernah ada wanita yang mewarisi secara luar biasa. Kini Baginda tidak hanya membuat pengecualian untuknya, tetapi juga memberinya pedang dan tanah subur piagam kekebalan. Jika kali ini dia benar-benar bisa menyelamatkan pangeran, maka keluarga Chu pasti akan makmur selamanya. Astaga. Jika demikian, maka Chu Jinan, apakah dia akan sukses besar? Aduh, Jinan. Kamu ini bagaimana sih? Hal sebesar ini kenapa tidak bilang pada ibumu sejak awal? Ibu jadi bisa lebih awal menyiapkan beberapa perlengkapan perjalanan perang.
Aduh Bambang Kusuma, kamu datang tepat waktu kami sedang mengadakan pesta pernikahan. Bagaimana kalau semua duduk dan minum anggur pernikahan? Nyonya Prawira, saat ini perbatasan sedang genting. Di saat kesulitan tidak ada yang mau minum anggur pernikahanmu lagi pula. Ibuku 8 tahun lalu sudah gugur di medan perang. Jangan sembarangan mengaku keluarga. Kamu. Chu Jinan, Nyonya Lu memang bukan ibu kandungmu, tapi dia adalah ibu mertuamu. Bagaimana bisa kamu di depan para pejabat ini mengucapkan kata-kata durhaka seperti itu? Ibu mertua? Ibu mertua apa? Kalian tadi ingin membuangku. Mengusirku dari Puri Wijaya, membiarkan aku hidup atau mati sendiri. Chu Jinan, perkataan tentang menceraikan istri hanyalah candaan belaka masa kau anggap serius. Kau dan aku adalah suami istri, seharusnya bersama dalam kemuliaan dan bersama dalam kehancuran. Ceraikan istri? Oh, maaf ayah. Hanya saja dia, Chu Jinan, telah melakukan 7 dosa yang bisa diceraikan dan juga melawan ibuku. Ibuku karena marah saat itu mengucapkan kata-kata cerai. Oh, ternyata begitu. Lusu tidak perlu khawatir lagi tentang hal ini. Baginda telah memutuskan bahwa... Masih ada satu lagi. Chu Jinan, keluarga Puri Wijaya, dengarkan titah. Dengan mandat dari surga, Kaisar memerintahkan putri dari Adipati Zhen, Chu Jinan, kesetiaan dan keberaniannya tak tertandingi, pilar negara suaminya, Lu Shu dahulu, sebagai menantu yang masuk ke keluarga. Mewarisi tradisi keluarga Chu, seharusnya mengikuti ajaran leluhur keluarga Chu tidak boleh mengambil selir. Namun, setelah Lu Shu menjadi juara, dia melanggar perjanjian dengan mengambil istri setara Chu Jinan pergi ke istana meminta perceraian. Berkata bahwa cinta mereka telah habis. Sulit untuk melanjutkan hubungan baik. Aku, Kaisar, mengingat bakatnya sebagai juara tidak tega, menghukumnya secara khusus mengizinkan perceraian. Perintahkan, Lu Shu segera meninggalkan Puri hari ini, kembali ke klannya sendiri, gelar kebangsawanan keluarga Chu Puri dan tanah. Semua menjadi milik Chu Jinan dan tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Lu. Mulai sekarang, pria menikah, wanita menikah masing-masing tidak saling terkait. Semoga kalian berdua menjalani takdir masing-masing, berpisah dengan lapang dada, jangan menimbulkan masalah. Demikian titah. Aku istri sah juara. Coba siapa berani pukul aku? Aduh, wah, ibu ini benar-benar berwibawa. Kalau orang luar tidak tahu, mereka pikir anak kesayanganmu akan naik tahta jadi kaisar. Orang, bawa dia keluar. Berani kau? Chu Jinan, kita sudah 8 tahun jadi suami istri. Jika kau masih ingat masa lalu, Lu Shu. Perintah Kaisar sudah turun. Hubungan kita sudah berakhir. Apa hakmu untuk bicara soal perasaan denganku? Jadi, Chu Jinan, sejak aku membawa Yuro masuk ke rumah ini, sejak saat itu kau sudah merencanakan untuk bercerai denganku. Benar atau tidak? Benar. Aku, wanita keluarga Chu, tidak akan pernah berbagi suami. Semuanya. Sekarang negara kita dalam bahaya. Maukah kalian ikut aku berperang? Kami rela mati demi mengikuti jenderal. Kami setia sampai mati mengikuti jenderal. Kalian. Mereka adalah prajurit dari Puri Wijaya. Mereka di bawah perintah Puri Wijaya. Kau pikir dengan sebuah token usang mereka akan patuh padamu? Sungguh konyol. Tuan-tuan, silakan. Enya, kau hanyalah anjing keluarga Chu. Apa hakmu mengusir kami? Lagi pula, Lin Er adalah putra sah keluarga Chu. Kalau harus pergi, kalian yang harus pergi. Keras kepala. Bawa keluar. Chu Jinan, jangan keterlaluan Chu Jinan. Chu Jinan, kamu sebenarnya mau apa? Lu Shu Chu Beilin adalah keturunan keluarga Chu. Seharusnya dia menjadi pria sejati. Tapi kalian memanjakannya siang malam. Kamu masih punya muka bertanya kenapa? Chu Jinan, kamu kurang ajar. Yang kurang ajar adalah kamu. Jika bukan karena jenderalku, 8 tahun yang lalu, kalian sudah mati kelaparan. Dan kamu, jenderalku mengangkatmu menjadi juara pertama. Kalian membalas kebaikan dengan kejahatan. Menghina jenderalku, kamu. Lulang, sudahlah. Mereka lebih banyak dan kuat. Kita tidak bisa melawan mereka. Begitu sampai di wilayah utara, itu berarti sampai di wilayah ayahku. Saat itu, apa yang ingin kamu lakukan? Siapa lagi yang bisa melawanmu? Baik, Roer benar. Yuro putra kami, Shu'er menikahimu. Sungguh, ini adalah berkah leluhur keluarga Lu. Tidak seperti orang lain. Mulai sekarang, keluarga Lu kamu adalah istri utama. Jenderal Chu. Putra mahkota adalah tiang kuil leluhur, fondasi negara. Hari ini ia dipenjara, bagaikan gerhana matahari dan bulan. Seluruh negeri terkejut.
Para pejabat istana hanya jenderal yang bisa mengalahkan musuh. Meskipun saya seorang Kasim, hari ini saya mohon kepada jenderal untuk menyelamatkan negara yang runtuh. Mohon jenderal, selamatkan negara yang runtuh. Kakek, tenanglah. Saya Cujinan pasti tidak akan mengecewakan. Saya pernah dengan tombak ini menerobos tenda raja. Kali ini hanya akan minum darah musuh sekali lagi. Perjalanan ini pasti akan membuat kereta Putra Mahkota menginjak tulang punggung musuh emas kembali ke ibu kota. Semoga jenderal kembali dengan kemenangan. Ini Cujinan, bukankah dia anak yatim piatu keluarga Chu? Kok dia punya kemampuan sebesar itu? Selama bertahun-tahun, aku juga tidak melihat dia akrab dengan menteri manapun. Dia juga belum pernah masuk istana. Kenapa tiba-tiba dia mendapat anugerah dari kaisar? Aku sudah menjadi suaminya selama 8 tahun. Aku juga tidak pernah tahu dia punya kemampuan sebesar itu. Kalau Cujinan berhasil menyelamatkan putra mahkota menjadi adipati wanita. Aduh, Suer, urusan mengangkat istri sejajar ini terlalu gegabah. Bibilu, apa maksudmu? Apa mungkin aku, putri sah seorang jenderal besar, tidak sebanding dengan seorang yatim piatu dari Puri Wijaya? Bukan begitu maksudku, Yuru. Jangan salah paham, Sang kaisar benar-benar konyol. Ayahku memimpin 500.000 pasukan saja tidak berhasil menyelamatkan putra mahkota. Beraninya dia Cujinan menyelamatkan putra mahkota? UR benar, betapa gemilangnya kepergiannya hari ini, betapa sengsaranya nanti. Sayang semua perhiasan emas dan batu gyoku. Tidak ada satupun yang bisa kubawa keluar. Bibilu, jangan khawatir. Apa yang ada di Puri Wijaya Rumah Anggara juga punya. Ayahku sudah menyiapkan untukku 12 peti mahar. Nanti kalau mau apa, ambillah sesukamu. Baik-baik. Tetap menantu perempuanku yang baik. Ku bilang anakku tidak salah pilih. Lulang, 3 hari lagi kau akan pergi ke perbatasan. Kalau ayahku tahu aku menikah dengan seorang juara ujian istana, pasti akan menghargaimu. Nanti tolong istriku di hadapan jenderal besar bicarakan yang baik untukku. Bagaimana kalau begini, aku akan mengajak kalian tinggal di Villa Rumah Anggara. Baik. Meninggalkan anakku adalah kau, Cujinan, kerugian terbesar, Cih. Cujinan, setelah kau sampai di wilayah ayahku, lihat apa yang bisa kau sombongkan. Cujinan, aku akan buktikan padamu. Meninggalkanku adalah kesalahan terbesarmu dalam hidup ini. Kenapa ini begitu kotor? Ini kandang hewan bahkan lebih bersih dari ini. Yuro, biarkan aku dan Suer tinggal di tempat jelek begini. Tempat ini dulunya adalah villa keluarga Liu. Sudah bertahun-tahun tidak kesini, tidak tahu jadi begini sekarang. Sekarang anakku adalah juara. Kau menempatkannya di tempat ini. Jika orang lain melihatnya, pasti mereka akan tertawa terbahak-bahak. Aku. Seandainya tahu tempat seburuk ini, aku tidak akan mendengarkan kalian meninggalkan Puri Wijaya. Puri Wijaya itu mewah sekali. Aku nyaman tinggal di sana. Yuro, kau tidak apa-apa. Cujinan tidak mau bertukar darah denganku. Aku juga tidak tahu. Berapa hari lagi aku bisa hidup? Jangan bicara sembarangan. Aku akan berusaha keras menyelamatkanmu. Aku akan pergi sekarang untuk memanggil dokter. Tidak ada barang berharga, mana ada uang untuk memanggil dokter. Seandainya tahu. Sudahlah, Bu. Sekarang kita punya tempat berteduh sudah cukup bagus. Bu, saat Lulang sampai di wilayah utara, pasti aku minta ayahku memberinya beberapa prestasi militer. Nanti Lulang kembali ke istana dengan prestasi itu, pasti kaisar akan menganugerahkan kediaman. Rower benar. Bu, berikan gelang itu dulu padaku. Aku akan menukarnya dengan uang untuk panggil dokter. Apa? Baiklah. Ambil ini. Rower, aku sungguh-sungguh padamu. Jangan sekali-kali kau mengkhianati Suer. Ibu, aku bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Wow.
Perjalanan ke kota benteng masih berapa jauh? Jenderal, jarak dari sini ke kota benteng kurang dari 100 li. Jalan di depan belok kiri. Itulah kota benteng. Ke kanan menuju kamp besar wilayah utara. Semua prajurit, dengarkan perintah. Ikut aku, jenderal ini, berbelok ke kota benteng. Jenderal, jangan. Menurut perintah militer, Anda harus pergi dulu ke kamp besar wilayah utara. Setelah menghadap jenderal besar, baru bisa membahas masalah menyelamatkan putra mahkota. Putra mahkota terkurung di kota benteng. Sudah lebih dari 2 bulan. Jika kita tunda sebentar lagi, putra mahkota akan semakin berbahaya saat berpergian di medan perang. Perintah bisa diterima, bisa juga tidak. Menyelamatkan putra mahkota tidak bisa ditunda lagi. Jenderal, bisakah kita bicarakan ini lebih lanjut? Jenderal Besar Liu memiliki 500.000 pasukan. Bahkan sulit untuk menyelamatkan putra mahkota. Kita hanya lebih dari 5.000 orang. Serangan langsung ini takutnya seperti telur melawan batu. Jangan khawatir, aku punya rencana cerdik. Putra mahkota akan kuselamatkan. Kota benteng dan Lingzhou akan kudapatkan juga. Ayo. 8 tahun diam, semua orang mengira ketajamanku telah hilang. Tapi semangat tempur di tulangku tak pernah padam. Kebanggaan dalam darahku masih membara. Pertempuran ini, aku akan membuat semua orang tahu. Jiwa prajurit keluarga Chu abadi selamanya. Aku tidak mau hidup lagi, tidak mau hidup lagi. Aku tidak tahan dengan hidup ini. Ibu, ada apa denganmu? Nak, ayahmu meninggal sejak dini. Aku bersusah payah membesarkanmu sendirian. Aku hanya ingin kamu sukses. Sekarang kamu sukses, tapi aku tidak pernah menikmati hidup enak. Anakku adalah juara. Aku ibu kandung juara. Aku cuma ingin beberapa kain sutra mewah. Tapi kenapa hal-hal ini tidak bisa memuaskanku? Untuk apa aku hidup kalau begini? Lulang, bukannya aku tidak mau membelikan ibu mertua. Tapi mahar aku belum datang, uangku juga tidak cukup. Sekarang di rumah beras, minyak, dan kebutuhan pokok saja tidak cukup. Aku juga harus minum obat setiap hari, tapi ibu mertua menginginkan 1 gulung kain sutra seharga 100 keping emas. Aku benar-benar... Apa masalahnya dengan 100 keping emas? Waktu aku di Puri Wijaya makanan dan barang-barang semuanya yang terbaik. Jangan bilang 100 keping emas, bahkan 1000 keping emas cucinan dia juga rela memberikannya padaku. Cukup! Ibu kita sudah meninggalkan Puri Wijaya, bisakah kamu menghadapi kenyataan? Aduh nak, ada apa denganmu? Aku dan Chu Jinan masalah perceraian menggemparkan seluruh kota di Raja heboh sekali. Di istana semua pejabat sipil dan militer padaku mengejek dan mencaci. Di jalanan bahkan anak-anak bilang aku pria tak setia. Sekarang setiap kali aku melangkah keluar rumah aku bagai tikus got diburu semua orang. Apa? Dasar Cujinan. Kau telah membuat anakku ternoda nama baiknya. Sungguh keterlaluan. Lulang, jangan bersedih. Aku sudah menulis surat untuk ayah. Begitu Cujinan tiba di wilayah utara, pasti akan kubalas 100 kali lipat. Besok adalah hari keberangkatanmu. Setelah kau pulang dengan jaya, kau akan jadi jenderal besar. Yan, kulihat nanti, siapa lagi yang berani memandang rendah dirimu. Yuro benar. Setelah kau pulang dengan jaya, pasti akan kubuat si Cujinan menyesal dan menderita. Ada surat dari Yuro, katanya Baginda telah mengirim Cujinan untuk menyelamatkan putra mahkota. Cujinan Jenderal yang dimaksud putri keluarga Chu, benar. Seorang perempuan tugasnya di rumah mengurus suami dan anak malah datang ke barak militer campur tangan perang. Begitu dia tiba, atas nama jenderal sambut dia dengan baik. Jenderal, Cujinan datang atas perintah Baginda. Jika kita memperlakukannya dengan buruk, bukankah itu kurang pantas? Kau meragukan keputusanku? Aku tidak berani. Tidak berani, kalau begitu laksanakan perintah. Baik. Hahaha. Cujinan, ada jalan ke surga, kau tak mau, kau malah masuk ke pintu neraka. Nak, kamu harus benar-benar menjaga dirimu sendiri, ya. Ibu, tenanglah. Sepanjang perjalanan ini, Yuro akan menemaniku. Menjagaku. Tante tenang, aku di sini. Pasti tidak akan membuat Lulang menderita. Ibu, hari sudah larut. Kami bersiap berangkat. Pergilah, aku menunggu kalian di ibu kota pulang dengan jasa.
Di istana, sang juara naik ke istana berpegang pada keluarga Chu, lalu menikahi gadis Liu. Lupa siapa yang memberimu makan. Pinggang seperti daun willow, suara seperti rubah. Suka mencuri tirai sulaman orang lain, yang satu genit, yang satu tipis. Pasangan sempurna berhati busuk. Ayo, pergi main ke sana. Chu Jinan, kau begitu menghinaku, pasti akan kubalas 100 kali lipat. Mau makan? Jenderal, saya telah menyelidiki dengan jelas. Pasukan Jin mengepung kota benteng selama lebih 2 bulan. Di kota sudah kehabisan peluru dan makanan. Konon penduduk kota sudah tidak pilih-pilih makanan. Sudah mulai saling bertukar anak untuk dimakan. Apa? Lumpur di sepatumu. Biarkan anakku menjilatnya. Yang mulia, aku sudah 3 hari tidak minum seteguk bubur panas. Kumohon, Yang mulia berilah aku sedikit dedak. Kumohon. Yang mulia. Yang mulia, ayah dan ibuku mati kelaparan aku. Aku tidak mau mati. Kumohon. Berilah aku jalan hidup. Para hadirin, istana sebentar lagi akan mengirim orang untuk membebaskan kota benteng dari kesulitan. Bertahanlah sebentar lagi. Kita pasti bisa keluar dari kesulitan. Yang mulia, bubur bantuan bencana bulan lalu, aku hanya mendapat setengah sendok. Saat bantuan tiba, bisakah kau memberiku kematian yang cepat? Saat bantuan tiba, aku mengundang kalian semua minum arak dan makan daging. Aku akan segera mengirim ke istana sebuah surat. Yang mulia, kota benteng ini sudah terkepung lebih dari 2 bulan. Sekarang di kota, amunisi habis dan makanan kosong, bahkan seekor kuda perang pun tidak tersisa. Panglima Anggara belum juga datang membantu. Kota benteng ini mungkin sudah ditinggalkannya. Panglima Anggara, perkara ini pasti akan kuperhitungkan denganmu. Apa ini? Apa ini bisa dimakan manusia? Euro, perjalanan militer itu berat. Bersabarlah dulu, nanti setelah sampai di camp akan lebih baik. Sesampainya di camp, aku pasti minta ayahku memberi aku memotong ayam dan kambing. Yang lebih penting, sesampainya di camp, ayah pasti akan membelaiku menegakkan keadilan. Si Chu Jinan itu membuat nama kita buruk. Aku pasti membuatnya merasakan rasa hidup yang lebih buruk dari mati. Makanan seenak ini kenapa kamu memungutnya? Dalam perang, makanan sangat penting. Meskipun agak keras, tapi bisa mengenyangkan perut. Euro, sekarang negara dalam bahaya. Soal balas dendam pada Chu Jinan kita bicarakan tahun depan saja. Lulang, jangan-jangan kamu masih pada si Chu Jinan itu berat hati berpisah, kan? Tidak. Masa iya? Syukurlah. Ayahku adalah seorang jenderal besar. Setelah sampai di camp, semua akan diatur olehnya. Mungkin si Chu Jinan sudah dikirim oleh ayahku untuk membersihkan toilet, membersihkan kandang kuda. Chu Jinan, jika kamu menderita di camp, itu semua salahmu sendiri. Jangan salahkan aku. Kota Benteng dan Lingzhou berbatasan. Untuk membebaskan pengepungan kota Benteng, harus menyerang Lingzhou terlebih dahulu. Ini adalah taktik mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Jenderal, kita hanya memiliki 5.000 pasukan. Lingzhou memiliki 100.000 pasukan pertahanan. Menyerang secara langsung sama seperti melempar telur ke batu. Tentu saja tidak bisa menyerang secara langsung. Meskipun tidak bisa menyerang langsung. Apa yang Tuan rencanakan?
Kota Permata tidak hanya memiliki tambang garam, tetapi juga perbatasan antara kerajaan Yan dan Jin. Bagi kedua kerajaan Yan dan Jin sangat penting, jadi mereka pasti akan mengirim pasukan besar untuk menjaga Kota Permata. Ini peta Kota Permata, buka dan lihat ada sebuah parit. Sepanjang parit itu kita bisa menyelinap masuk ke kota. Kamu pilih 10 prajurit yang handal, suruh mereka menyusup ke kota, bakar dulu perbekalan mereka. Baik. 10 orang tuan di dalam Kota Permata ini sekarang ada 100.000 pasukan 10 orang ini. 10 orang sudah cukup. Setelah 10 orang itu menyusup ke Kota Permata, Joko Kusuma segera mengibarkan nama keluarga Chu memimpin 4.000 pasukan menantang musuh di luar Kota Permata. Sialan, cuaca dingin yang tak terduga ini, dinginnya sampai ke tulang sumsumku terasa menusuk. Air di sungai sudah membeku. Serangan, serangan. Dengan begitu para penjaga akan lengah. 10 orang itu bisa memanfaatkan kesempatan membakar perbekalan mereka. Sesuai perintah Jenderal Chu, tabuh genderang dan mundur. Guru musim semi berbunyi bakar gudang musuh pencuri jin kelaparan. Bendera Yan berkibar di tembok. Kebakaran! Cepat, tolong, perbekalan terbakar. Cepat padamkan api, cepat, cepat bantu. Anjing Yan, berani kau bakar perbekalanku? Akan kupotong-potong kalian. Pangeran ketiga pembakar itu lari ke arah parit kota dan sambil lari berteriak. Berteriak apa? Dia berteriak, "Guru musim semi bakar gudang musuh." Pencuri jin kelaparan, bendera Yan di tembok. Anjing Yan tak tahu malu. Para jenderal, dengarkan perintah. Ikut aku bunuh anjing Yan sampai mati. Berani sekali anjing jin, masih belum mau mati. Para prajurit. Guru musim semi. Bakar gudang musuh. Pencuri jin kelaparan. Bendera Yan di tembok. Anjing Yan tak tahu malu. Hari ini aku, pangeran, akan tebas kalian semua dari kuda. Yang mulia pangeran ketiga, begitu terburu-buru mencari mati, tenang saja. Kepalamu nanti digantung di puncak Kota Permata kami. Pasti akan menabur garam lebih, pasti lambat membusuk. Serang. Kejar dia, ayo. Lari, kenapa berhenti? Lepas panah. Ada penyergapan. Jenderal Kota Benteng sudah kehabisan perbekalan maksimal 2 hari lagi. Kita pasti akan merebut Kota Benteng, menangkap hidup-hidup putra mahkota Yan. Setelah menangkap putra mahkota Yan, kita bisa melucuti pakaian mewahnya, ikat tangan dan kakinya, buat dia menggenggam kiok di mulut di sini, berlutut menyerah kepada kita. Bagus. Perintahkan sembelih kambing dan sapi aku, Jenderal. Akan merayakan lebih awal lapor. Jenderal, ada apa, Pangeran ketiga? tadi malam di luar Kota Permata disergap pasukan bantuan. Sekarang nasibnya tidak diketahui. Saya mohon kirim bantuan segera. Apa? Tidak mungkin. Kota Permata sudah terkepung. Panglima Anggara mengerahkan pasukannya sendiri dan sudah membuat kesepakatan denganku. Dari mana datangnya pasukan Yan? Itu Panglima Anggara. Dia mengingkari perjanjian. Lapor Jenderal di atas panji pemimpin musuh bordir Aksara Chu. Chu. Mundur. Bendera negeri emas telah patah. Yang berlutut menyerah selamat. Kakak. Kakak. Kumpulkan semua pasukan. Aku, Jenderal, akan pergi sendiri ke Kota Permata ambil kepala Chu Jinan itu. Siap. Chu Jinan.
Akhirnya kau muncul. Aku akan mencincangmu. Melepaskan dendam di hati. Tuan berhasil Joko Kusuma mengikuti rencana Anda. Benar-benar berhasil. Tuan, berhasil. Joko Kusuma mengikuti rencana Anda. Benar-benar berhasil. Seperti yang Anda duga, Bima Perkasa memimpin pasukan besar, meninggalkan Barak, pergi ke arah Lingzhou. Semua prajurit, dengarkan perintah. Siap. Ikut saya menyerbu kota benteng. Siap. Yang mulia pikirkan lagi. Anda adalah putra mahkota Dayan. Bagaimana bisa melepas pakaian mewah, mengikat tangan dan kaki, menyerah kepada Dajin? Benar, Yang Mulia. Kami lebih baik mati kelaparan di kota daripada Anda menanggung penghinaan ini. Jabat dengan nyawa saya sendiri dapat menyelamatkan puluhan ribu rakyat kota benteng. Saya sudah akan ditolak. Yang mulia, jangan bicara lagi. Di dalam kota sudah tidak ada makanan. Di luar kota penuh mayat kelaparan. Pasukan sendirian tanpa bantuan. Bagaimana saya bisa melihat seluruh rakyat kota mati untuk saya? Dayan menganggap rakyat sebagai langit. Asalkan rakyat Dayan masih hidup. Itulah harga diri saya. Paduka. Naik ke tembok kota. Kibarkan bendera putih. Tindakan Paduka ini pastilah tercatat dalam sejarah. ikat. Datang. Bala bantuan datang. Akhirnya Panglima Anggara mengirim bala bantuan. Saya tidak tahu, hanya melihat di bendera bala bantuan tergantung lambang Chu. Pasukan Chu. Chu Jinan. Bunuh. Keluarga Chu dari generasi ke generasi. Setiap tetes darah yang tertumpah melindungi tanah Kekaisaran Nusantara. Kamu pikir ibumu yang digenggam di tangannya hanyalah tombak perak? Bunuh. Itu adalah pengukur tanah air. Setiap langkah maju yang dia ambil, tanah Kekaisaran Nusantara menjadi lebih stabil. Rakyat Kekaisaran Nusantara mendapat satu jengkal jalan hidup lagi. Ternyata aku yang salah. Jenderal, saya menerima kabar putra mahkota terkepung di kota benteng sudah lebih dari 2 bulan. Di dalam kota, amunisi dan makanan habis, terjadi pemandangan mengerikan saling menukar anak untuk dimakan. Jika tidak segera diselamatkan, khawatir nyawa putra mahkota terancam. Terkepung di kota benteng? Kota benteng terkepung. Saya sudah mengirim pasukan 12 kali setiap kali kalah. Sekarang pasukan lelah, kuda letih, semangat buyar. Ditambah kurangnya perbekalan, bagaimana saya bisa mengirim pasukan? Tunggu sampai pasokan dari istana tiba, saya Panglima Besar akan mengirim pasukan untuk menyelamatkan putra mahkota. Tunggu sampai pasokan dari istana tiba. Aku Jenderal Besar ini tentu akan mengirim pasukan untuk menyelamatkan putra mahkota. Tunggu sampai pasokan dari istana tiba. Putra mahkota mana bisa selamat? Jenderal, kecepatan adalah kunci dalam perang. Jika jenderal takut bertempur, aku mohon izin maju bertempur. Jenderal, cukup beri aku 1 regu pasukan. Aku bisa... Ku beri kamu 1 regu pasukan untuk menemani kamu mati? Pasukan Jin gagah, berani, dan pandai bertempur. Apa yang kau punya untuk melawan?
Atau di dalam hatimu, nyawa putra mahkota adalah nyawa, nyawa prajuritku bukan nyawa juga. Keluar. Dasar orang picik. Aku bertugas di wilayah utara, memimpin 1,5 juta pasukan. Aku memang benar-benar Panglima Utara. Jika aku menyelamatkan putra mahkota, bukankah itu berarti aku dengan sukarela tunduk pada orang lain? Ayah, Roer. Roer? ayah. Roer. Kurus. Sepanjang perjalanan ini capek enggak? Tidak capek. Sepanjang jalan ada Lulang yang merawatku dengan baik. Aku tidak capek. Ini dia adalah pendekar utama baru, Lusu. Menghadap Jenderal Liu. Cakep juga, pantas dengan Roerku. Nanti kalau berani menyakiti Roerku. Mana mungkin? Ayah Lulang sangat memanjakanku. Mana mungkin dia menyakitiku? Malahan, Apa? Ada yang menyakitimu? ya Cujinan itu ayah kamu harus bela aku ya. Cujinan. Apa yang terjadi? Cujinan itu cemburu padaku, memaksa Lulang memilih antara aku dan dia. Setelah Lulang memilihku, dia malah menggunakan Puriwijaya sebagai anak yatim piatu untuk masuk istana memohon izin cerai. Bukan itu saja, dia juga menyebarkan gosip di ibu kota, bilang kalau aku dan Lulang adalah pasangan selingkuh, membuatku di ibu kota seperti tikus jalanan, tidak punya tempat berpijak. Apa? Ayah, Lulang adalah pendekar utama baru, tapi terlibat karena aku. Sekarang di istana, semua pejabat karena masalah ini mengejek Lulang. Cujinan ini sungguh keterlaluan. Cari tahu di mana Cujinan, panggil dia ke sini. Lapor Jenderal Besar, Cujinan belum tiba di perkemahan. Apa? Dia berangkat beberapa hari lebih awal dari kita. Seharusnya sudah sampai. Kirim orang untuk memeriksanya. Jika dia menunda perjalanan karena urusan pribadi, aku pasti akan membuatnya menanggung akibatnya. Siap. Jenderal Besar, aku mendapat laporan. Chu Jinan memimpin pasukan Chu, langsung menyerang provinsi Qing dan Ling. Apa? Jenderal, pasukan Chu hanya tersisa 5.000 orang. Menyerang provinsi Qing dan Ling. Berisiko musnah seluruhnya. Sekarang perbekalan kita sudah tiba. Sebaiknya segera kirim bala bantuan. Wah benar-benar Cujinan. Bahkan setapak pun tak pernah menginjakan kaki di perkemahan. Dia malah membawa beberapa ribu pasukannya menyerang provinsi Qing dan Ling. Benar-benar tidak tahu diri. Perintahkan seluruh pasukan. Jika Cujinan terbunuh oleh musuh Jin, itu tidak apa-apa. Jika dia kembali hidup, tangkap di tempat dan hukum sesuai aturan militer. Siap. Lapor. Lapor Jenderal, Jenderal Chu diperintahkan untuk memberi bantuan, dan sekarang telah mengirim pasukan Chu untuk melapor kepada Jenderal Besar. Saya Jenderal Cujinan, atas perintah membantu, memimpin pasukan Chu, datang melapor kepada Jenderal Liu. Jenderal Chu, wah sombong sekali. Baru saja bertempur, belum sempat merapikan penampilan. Mohon Jenderal Liu jangan marah. Ayah, Di barak jangan kurang ajar. Tuan muda, Lu, sang juara, sekarang sudah menantu kesayangan jenderal. Mana mau mengakui kami yang kerabat miskin ini? Kemarilah. Chu Yunfeng bertempur selama 30 tahun, tidak pernah kalah. Dia adalah dewa perang kerajaan Yan. Tidak menyangka melahirkan seorang anak perempuan yang tidak berguna. Ayah saya setengah hidup di medan perang, namun saya tidak bisa menyamainya. Tapi saya juga pernah menjaga perbatasan selama 7 tahun, tidak pernah kalah. Jadi tidak pantas mendapatkan julukan tidak berguna. Cujinan, kau menghinaku karena terus kalah, kehilangan kota benteng? Saya tidak berani. Tidak berani katamu, pengawal, tangkap Cujinan untukku.
Jenderal Liu, saya tidak tahu kesalahan besar apa yang telah saya lakukan. Membuat Jenderal Liu marah sebesar ini? Baiklah, aku Jenderal akan membuatmu mengerti sebelum mati. Pertama, kau diperintahkan untuk membantu, tapi melanggar perintah militer. Tiba di camp tanpa melapor. Langsung memimpin 5.000 tentara pribadimu. Langsung menyerang kota benteng dan kota Ling. Kau melanggar disiplin militer terlebih dahulu, dan bahkan nyawa putra mahkota kau anggap main-main. Kedua, sebagai seorang jenderal, kau sangat pencemburu, menyebarkan desas-desus di ibu kota, menghina anakku, Yuro. Secara publik, kau melanggar hukum. Secara pribadi, kau merusak moral. Baik publik maupun pribadi, kau pantas mati 1000 kali. Ayo, tangkap dia. Tunggu! Tangkap dia. Tunggu! Secara pribadi, aku tidak pernah di ibu kota menyebarkan desas-desus. Luxu adalah menantu lelaki keluarga Chu, namun pada hari keberhasilannya, tanpa rasa malu, ia membawa putrimu masuk ke keluarga Chu, memaksanya menjadi istri sederajat. Mereka saling mencintai, aku mengajukan petisi meminta cerai baik-baik untuk merestui mereka berdua. Apa salahku? Apa yang dia katakan itu benar? Kau yang bicara. Apa yang dia katakan? Semua itu hanyalah alasan. Jika bukan atas perintahmu, mengapa dari kalangan istana hingga anak kecil, semua memaki aku dan Lulang? Itu karena semua orang tahu keluarga Chu turun-temurun adalah pahlawan. Keluarga Chu dari generasi ke generasi adalah pejabat setia dinastian. Orang tuaku gugur di medan perang, tak pernah mundur setapak pun hingga mati. Aku adalah keturunan keluarga Chu, putri pahlawan. Kalian berdua menghinaku seperti ini, itu berarti menghina roh pahlawan keluarga Chu dari generasi ke generasi. Omong kosong, siapa juga bukan dari keluarga terhormat. Ayahku adalah jenderal besar istana. Lagi pula, Lulang menjadi menantu di keluargamu selama 8 tahun. Kau, demi kepentinganmu sendiri, memaksanya belajar dan berlatih silat, tidak pernah tulus padanya. Bahkan anak kandungmu sendiri menganggapmu kasar dan tidak tahu sopan santun, tidak pantas tampil di depan umum. Lin Er bilang pada Bibiro, apakah ibumu kasar dan tidak tahu sopan santun? Tidak, ibuku bukan orang yang biadab dan kasar. Dia itu adalah pahlawan wanita. Liner baru beberapa hari ini. Kenapa kau sudah berubah? Kau, apa yang kau ajarkan pada Lin Er? Hanya menjauhkannya dari orang yang suka mengadu domba dan mengajarinya membedakan mana yang benar dan salah. Kau? Secara resmi, aku datang atas perintah untuk membantu, menyelamatkan putra mahkota. Putra mahkota terjebak di kota benteng hampir 3 bulan. Perbekalan habis, rakyat kelaparan, saling memakan anak sendiri. Situasi darurat, harus bertindak cepat, segera menyelamatkan. Kau menyelamatkan putra mahkota? Kau menyerbu King dan Ling tanpa izin. Apa kau berhasil menyelamatkan putra mahkota? Lihat dirimu yang kotor itu. Bukankah itu ingin untung malah rugi? Semua pasukan tewas? Bagaimana? Apa aku benar, Jenderal? Kau sudah tidak bisa berkata-kata? Sujinan, mengerahkan pasukan sendiri, melanggar disiplin militer, hukumannya adalah mati. Hei, seret dia, hukum cambuk 100 kali. Jika melawan langsung dihukum pancung. Panglima Anggara, kau benar-benar ingin melakukan ini? Secara sewenang-wenang? Menurutku, kamulah yang sewenang-wenang. Kalau aku tidak bisa memberi pelajaran, bagaimana aku bisa memimpin pasukan nanti? Tunggu apa lagi? Tangkap! Suati. Siapa yang berani? Ini adalah pemberian yang mulia, keris kencana. Siapapun yang melihat keris ini, seperti yang mulia sendiri yang datang. Kalian segera berlutut. Bagaimana bisa lupa hal ini? Kalian masih belum berlutut? Atau kalian ingin melawan perintah Kaisar? Perintah ini, aku Panglima ini hari ini memang akan melawan. Panglima Anggara, kau mau memberontak? Menurutku kaulah yang memberontak. Keris kencana ini berani kau palsukan? Jujinan kau benar-benar nekat? Palsu. Ya, palsu. Aku dan Lulang bisa menjadi saksi. Kami datang dari kota diraja, tapi tidak pernah mendengar yang mulia memberikan keris kencana apapun. Lulang benar, kan?
Ayah, cepat beritahu mereka bukan seperti itu. Keris kencana ini jelas diberikan yang mulia kepada ibuku. Saat pembacaan titah itu, kau ada di sana. Ya, aku memang ada hari itu. Tapi dalam titah, Yang Mulia tidak pernah memberikan keris kencana apapun. Keris ini palsu. Palsu, benarkah itu palsu? Masa? Chu Jinan. Beraninya kau? Kau bahkan berani memalsukan keris kencana, kau tahu? Ini kejahatan yang bisa dihukum mati. Ayah, Chu Jinan memalsukan benda suci. Sungguh keji. Harus dihukum mati saat itu juga. Memutarbalikan kebenaran, sungguh konyol. Ini pusaka yang dihadiahkan Baginda. Mana bisa hanya dengan sepatah katamu menjadi palsu? Keris kencana ini ditempa oleh Kaisar Pendirian. Sejak berdirinya negara 326 tahun lalu, belum pernah dianugerahkan kepada siapapun. Keluargamu Chu, meskipun memiliki jasa perang yang gemilang, tapi kau, seorang wanita, apa jasa dan kemampuanmu memegang keris kencana ini? Karena seluruh keluargaku Chu adalah pahlawan setia, ayah dan ibuku gugur membela negara. Karena Jenderal Liu terus-menerus kalah, kehilangan ratusan li wilayah, kehilangan beberapa kota, menyebabkan puluhan ribu rakyat menderita. Chu Jinan, kau kurang ajar. Akulah yang kurang ajar, ataukah Jenderal Liu yang tidak becus? Memimpin 500.000 pasukan, tapi dikalahkan oleh Jin Agung, terus-menerus mundur, menyebabkan Yang Mulia Pangeran terkepung. Apakah kau layak atas budi Baginda? Pantas untuk Yan Raya dan jutaan rakyat? Kau. Baginda memberikan keris kencana ini kepadaku karena di perbatasan ada pengkhianat sepertimu. Maka diberikan kepadaku hak untuk memenggal dulu baru melapor, agar aku bisa menebas pengkhianat dengan pedang ini, dan membasmi para pengkhianat. Bersihkan para pengkhianat. Omong kosong. Menghina saya di depan umum, mengganggu moral pasukan, apa maumu? Saya diperintahkan untuk datang membantu menyelamatkan Pangeran Mahkota. Tapi sejak saya masuk ke kamp militer Jenderal Liu, sikapmu padaku sangat buruk, terus-menerus memusuhiku, bahkan memfitnahku memalsukan pusaka suci. Aku justru ingin bertanya, Jenderal Liu, apa maumu? Baik-baik, Chu Jinan, kau terus bilang mau menyelamatkan pangeran. Kau melanggar disiplin militer, memalsukan keris kencana, tapi di mana pangeran? Apakah kau berhasil menyelamatkannya? Pangeran Mahkota sudah diselamatkan oleh ibuku. Lin jangan bicara sembarangan. Berhasil diselamatkan hanya dengan anak kecil sepertimu atau dua wanita ini? Jika bukan karena Jenderal Liu yang tidak berbakat dan tidak mampu masa perlu aku, seorang wanita. Chu Jinan, ayahku memimpin 500.000 pasukan, bahkan tidak bisa menyelamatkan pangeran. Hanya dengan kalian ini bagaimana bisa menyelamatkan pangeran? Jika kalian bisa menyelamatkan pangeran, buat apa aku sebagai jenderal besar? Lebih baik aku melepas baju besi dan pulang ke desa. Dan menyerahkan stempel panglima padamu. Jenderal Liu, apakah kau bercanda denganku? Aku, jenderal besar, selalu menepati janji, mana mungkin aku bercanda denganmu? Kau palsu dalam menyelamatkan pangeran, memalsukan benda suci, melanggar disiplin militer adalah yang benar. Jangan banyak bicara. Orang, tangkap mereka semua. Jenderal Liu. Sombong sekali kau, Tuan Putra. Paduka. Panglima Anggara menghadap Paduka. Berdirilah. Paduka kembali dengan selamat merupakan keberkahan bagi Yan Besar Langit memberkati Yan Besar kita. Benarkah? Aku pikir kau ingin aku mati di kota benteng. Hamba tua tentu berharap Paduka kembali dengan selamat. Jika kau sungguh berharap aku kembali dengan selamat, mengapa tidak mengirim pasukan? Paduka, sungguh kau telah salah sangka pada hamba tua. Hamba tua berulang kali gagal dalam mengirim pasukan. Semangat pasukan buyar, aku punya niat tapi tak punya tenaga. Jangan jadikan ketidakmampuanmu sebagai alasan.
Kau memimpin 500.000 pasukan, namun tak bisa menyelamatkan. Sementara tuanku memimpin hanya 5.000 pasukan, berhasil menyelamatkan Paduka Putra Mahkota dan membakar persediaan di Lingzhou, membunuh 30.000 prajurit elit. Panglima Besar Anggara tadi kau berkata, jika jenderal kami menyelamatkan Paduka Putra Mahkota, kau bersedia menyerahkan cap Panglima. Apakah sekarang saatnya menepati janji? Jenderal Chu, tadi hanyalah aku, Panglima Besar ini sedang bercanda, kau jangan serius kan? Panglima Besar Anggara, ucapannya sekuat gunung, jangan-jangan kau mengingkari? Chu Jinan, jangan keterlaluan. Jangan bilang ayahku hanya bercanda sedikit, bahkan jika cap Panglima benar-benar diserahkan padamu. Sanggupkah kau menerimanya? Sanggupkah memimpin seluruh pasukan? Dari mana kau tahu aku tidak bisa? Kami perempuan seharusnya bersembunyi di belakang pria, mengurus suami dan anak. Seorang perempuan ikut campur urusan negara, melanggar tata negara, jangan lagi keluar memalukan. Siapa kau? Yang mulia, ini adalah putri sah hamba, Liu Yuro. Bertahun-tahun memimpin pasukan? Apa Jenderal Liu tidak tahu bahwa istri tidak boleh dibawa dalam kampanye? Yang mulia Yuro. Yuro ikut suaminya untuk mengantar persediaan. Dia akan segera kembali. Suami? Ini suami putriku. Pendekar utama baru, Lusu. Cepatlah bersalaman dengan Tuan Putra Mahkota. Hamba Menghadap Tuan Putra Mahkota. Luxu adalah menantu keluarga Chu. Bagaimana bisa jadi suami Liu Yuro? Pasti ada rahasia yang tidak aku ketahui. Jenderal Chu, tadi karena apa kamu bertengkar dengan Jenderal Liu? Yang mulia, tadi Jenderal Liu bertaruh dengan tuanku. Bertaruh? Jenderal Liu, dia bilang jika tuanku bisa menyelamatkan Anda dari kota benteng, dia akan pensiun dan memberikan cap Panglima pada jenderal saya. Tapi sekarang dia mengingkarinya di depan umum? Sungguh memalukan. Kekacauan. Mempertaruhkan wewenang militer benar-benar main-main. Yang mulia benar. Tapi karena sudah bertaruh dan kalah, janji ini harus ditepati. Yang mulia. Yang mulia. Ini hanya lelucon antara saya dan Jenderal Chu. Masa harus serius? Panglima Anggara, Anda adalah jenderal besar, panglima tertinggi. Jika ingkar janji, bagaimana bisa memimpin pasukan nanti? Yang mulia. Selain itu, Tuan, dalam 3 bulan terakhir Anda terus kalah. Anda sudah kehilangan kepercayaan pasukan. Dan tidak layak lagi memimpin pasukan. Saya memang tidak layak memimpin pasukan. Lalu siapa yang layak? Apakah Anda yang seperti Yang Mulia, yang terkepung lebih dari 2 bulan? Atau pemula ini, si gadis kecil? Tentu saja saya juga tidak layak. Tapi Jenderal Chu, bukanlah seperti yang Anda katakan, seorang pemula yang baru belajar. Dia adalah putri Adipati Chu. Pada usia 10 tahun sudah pergi ke medan perang. Pada usia 15 tahun menyusup sendirian ke kamp musuh, memenggal jenderal musuh, menebas bendera musuh. Sekarang, dia memimpin 5.000 pasukan keluarga Chu, menyerang malam hari kota benteng dan Lingzhou, membebaskan kota benteng dari pengepungan, menyelamatkan rakyat yang tak terhitung. Dibandingkan saya, dan dibandingkan Anda, dia lebih layak memimpin pasukan. Omong kosong, Chu Jinan hanyalah seorang wanita. Apa kemampuan dan jasa yang dia miliki sehingga bisa memimpin seluruh pasukan? Kurang ajar, Panglima Anggara. Berani-beraninya Anda menghina di depan umum Yang Mulia Putra Mahkota. Apa Anda mau memberontak? Putra Mahkota tidak berbudi kalau saya memberontak. Kenapa? Prajurit. Lindungi Putra Mahkota. Yang berulang. Panglima Anggara Anda benar-benar mau memberontak? Haha. Asal kalian semua kubunuh. Siapa yang tahu tentang apa yang terjadi hari ini? Sampaikan perintah. Chu Jinan bersekongkol dengan bandit Jin, berencana membunuh Putra Mahkota. Dia kubunuh di tempat oleh jenderal besar ini. Serang. Serang. Jangan. Budi Setiawan, apa yang kau lakukan? Jenderal, pikirkan lagi.
Baginda adalah putra mahkota. Menyerangnya adalah pengkhianatan besar. Nyah, orang tua ini tak butuh kau ikut campur. Panglima, Nyah. Panglima Anggara, 2 bulan lalu Yan dan Jin bertempur di luar kota benteng. Baginda telah berunding denganmu dengan baik. Baginda akan memimpin pasukan menghadapi musuh dari depan, sedangkan kau akan mengepung dari kedua sayap. Tapi kau tidak hanya tidak mengirim pasukan, malahan bersekongkol dengan bajingan Jin, menyebabkan Baginda jatuh ke dalam perangkap mereka. Sekarang kau malah ingin membunuh Baginda. bersekongkol dengan bajingan Jin? Berencana membunuh putra mahkota? Panglima Anggara, tahukah kau, hanya karena kepentingan pribadimu, kau menyebabkan Baginda terkepung di kota benteng lebih dari 2 bulan. Selama 2 bulan ini, di dalam kota benteng, amunisi dan makanan habis. Mereka membunuh kuda perang dan memasak baju zirah. Tentara mati kelaparan satu demi satu. Rakyat mati kelaparan satu persatu. Omong kosong. Baginda terkepung 2 bulan. Apa urusanku? Dia yang memaksakan kehendaknya sendiri. Lagi pula, apa untungnya bagiku jika kota benteng jatuh? Tentu saja ada untungnya bagimu. Tentu itu ada untungnya buat kamu. Karena kamu tahu, kalau kamu menang, Baginda pasti akan memanggilmu kembali ke ibu kota, mencabut kekuasaan militermu. Dan kamu, demi mempertahankan kekuasaan militer, lalu kamu bersekongkol dengan Panglima Negeri Emas Bima Perkasa menyerahkan putra mahkota Kekaisaran Nusantara. Menyerahkan wilayah Kekaisaran Nusantara. Apa? Panglima Anggara, kau terima gaji dan kasih Baginda, tapi kau tidak tahu balas budi. Malahan kau bersandar pada pasukanmu bersekongkol dengan musuh negeri emas, mengkhianati Kekaisaran Nusantara kita. Menyebabkan banyak prajurit mati sia-sia, membuat rakyat kita kehilangan tempat tinggal. Sebenarnya, kau orang yang tidak setia dan tidak berbakti. Jenderal, betulkah yang dia katakan? Iya, terus kenapa? Kedamaian ini sebenarnya dibuat oleh jenderal, tapi jenderal tidak diizinkan menikmati perdamaian. Kalau aku menang setelah perang Kaisar Tua, pasti akan memanggilku kembali ke ibu kota, mengambil alih kekuasaan militerku. Kalau sudah tidak punya kekuasaan militer, siapa lagi yang menghargaiku? Lebih baik memelihara musuh untuk menjaga kekuasaan. Tetap tinggal di perbatasan, Baginda jauh di istana, menjadi raja di sini. Langit tinggi, Kaisar jauh, jadilah raja di sini. Jenderal, bagaimana kau bisa demi kepentingan pribadi mengabaikan nyawa prajurit dan rakyat kau? Apakah kau pantas terhadap saudara-saudara yang telah berjuang bersamamu? Jenderal, bertobatlah. Bertobat apanya? Mengapa begini jadinya? Sang Panglima Besar mengambil langkah ini tidak pernah berpikir untuk mundur. Aku memiliki pasukan. Apa salahnya jika aku menjadi raja? Apa salahnya jika aku memberontak? Panglima tingkat 1 Liu Jin. Demi kepentingan pribadi, berkhianat ke negeri emas dinyatakan sebagai pengkhianat negara. Menurut hukum dinasti ini, pantas dihukum mati. Para prajurit, dengarkan perintah. Siap. Hahaha, kau pikir dengan identitas putra mahkota bisa memerintah seluruh pasukan? Di sini, mereka tidak mengakui status putra mahkotamu, hanya mengakui stempel panglimaku. Para prajurit, dengarkan perintah. Siap. Tangkap mereka, bunuh di tempat. Siap. Lindungi putra mahkota. Yujin, bersiaplah mati. Mati kau Panglima Anggara, tangkap dia. Nulang, cepat tolong ayahku. Beyan. Tuan, tangkap. Hari ini aku akan menggunakan pemberian Baginda, Keris Kencana, untuk membasmi pengkhianat negara sepertimu. Cahaya lilin berani bersaing dengan sinar bulan purnama? Kamu hebat sekali. Kau lupa, aku sudah berlatih bela diri sejak umur 3 tahun. Itu semua agar suatu hari nanti aku bisa mewarisi cita-cita ayah dan menjaga perbatasan.
Lulang, apa yang masih kau ragukan? Kita sudah menikah secara resmi. Jika ayahku berhasil, kau akan menikmati kemuliaan dan kekayaan. Jika ayahku kalah, kau juga tidak akan selamat. Ayah, jangan dengarkan dia. Ini adalah kejahatan pemberontakan. Jika kau membantu kejahatan, keluarga lu akan hancur. Lulang, anak panah sudah dibusur, terpaksa harus dilepaskan. Ayahku menguasai 500.000 tentara. Mereka tidak punya kesempatan untuk bangkit kembali. Lulang, jangan ragu lagi. Menantu yang baik bunuh gadis kecil ini untukku. Nanti setelah aku naik takhta kau adalah jasa besarku. Chu Jinan, kita 8 tahun suami istri aku tidak mau menipumu, aku sarankan kau menyerah. Berisik. Karena kau tidak bisa membedakan kata baik dan buruk, maka jangan salahkan aku. Chu Jinan, berapa banyak lagi yang tidak aku ketahui? Sialan, omong kosong, pendekar utama sungguh brengsek sampah. Panglima Anggara telah kalah, yang menyerah tidak akan mati, yang melawan langsung dipenggal. Ini tidak ada hubungannya dengan para prajurit. Semua adalah kepentingan pribadi Panglima Anggara yang menyebabkan kesalahan besar jika kalian meletakkan senjata. Aku bisa memaafkan masa lalu. Hilang. Semuanya hilang. Semuanya hilang. Panglima Anggara, aku tidak membunuhmu bukan karena aku berbelas kasih, melainkan karena aku akan membawamu ke kota benteng. Aku akan membawamu ke kota benteng untuk melihat mereka yang kau tinggalkan, rakyat dan prajurit hidup seperti apa selama 2 bulan ini. Aku akan membuatmu untuk mereka. Membayar dengan nyawa dikubur bersama. Bawa pergi. Baik. Kiring dia pergi. Chu Jinan. Chu Jinan. Chu Jinan. Kita suami istri 8 tahun kita tidur bersama. Mengapa kau tak pernah memberitahuku? Ternyata kau sangat hebat dalam ilmu bela diri. Kau yang tak pernah mengerti aku. Chu Jinan, kau begitu hebat. Kenapa kau memaksaku belajar bela diri, memaksaku menjadi pendekar utama? Jika bukan karena dirimu, aku juga tidak akan jatuh ke keadaan seperti ini. Dan juga tidak akan mencari pelindung, lucu. Jika aku tidak memaksamu menjadi pendekar utama ini, kau rakyat biasa, bagaimana bisa mewarisi gelar adipati? Bagaimana bisa memimpin pasukan Chu? Mewarisi gelar adipati. Memimpin pasukan Chu. Ya. Tapi kau terlalu terburu-buru. Tunggulah sampai kau lulus ujian kerajaan. Jika kau menunggu 1 hari lagi, aku akan mengajukan permohonan kepada Baginda. Memohon restu Baginda. Agar kau mewarisi gelar adipati dan memimpin pasukan lama keluarga Cuku. Mewarisi gelar adipati apa gunanya? Baginda telah mengutusku ke perbatasan untuk bertugas. Nantinya, aku akan berada di bawah komando Panglima Anggara. Jika kau pergi berperang, aku pasti akan ikut bersamamu ke medan perang. Jika kau pergi berperang, aku pasti akan ikut ke medan perang. Maksudmu, jika aku tidak membawa Yuro ke istana, aku bisa mewarisi gelar adipati dan memimpin pasukan Chu, menyelamatkan pangeran dan menjadi pahlawan. Ya, tapi semuanya sudah terlambat. Bawa pergi. Ayah. Ayah. Liner, ibumu benar. Kau sejak kecil sudah dimanja oleh nenekmu. Ibumu bukanlah wanita yang tidak pantas. Dia adalah pahlawan besar kerajaan Yan. Bu, kenapa mau membela ayahmu? Bukan. Setiap orang harus membayar atas kesalahan yang diperbuat. Aku sudah menasihati ayah, tapi dia tidak mau dengar. Jalan ini, dia sendiri yang memilihnya.
sudah besar. Hamba, Cujinan datang terlambat untuk menyelamatkan. Yang Mulia, sekarang Panglima Anggara sudah tertangkap. Apakah akan segera mengirim pasukan besar ke kota Benteng untuk mencegah serangan balik musuh? Segera kirim pasukan ke kota Benteng. Baik. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Cujinan. Cujinan, seorang prajurit lebih baik mati daripada dipermalukan. Aku adalah seorang jenderal besar. Bagaimana bisa aku berlutut di depan rakyat rendahan ini? Rakyat rendahan? Kau sebut mereka rakyat rendahan? Kau dan aku sebagai panglima harus tahu bahwa rakyat adalah fondasi negara. Jika fondasi kuat, negara damai. Rakyat adalah fondasi negara. Fondasi kuat, negara damai. Cujinan, kau sama seperti ayahmu hanya tahu berpura-pura suci. Mereka lahir sebagai semut-semut. Lahir sebagai lumpur pijakan kita, lahir sebagai tameng di medan perang. Panglima Anggara, kau sebagai panglima tertinggi bagaimana bisa memandang rakyat seperti rumput? Lihat baik-baik. Mereka menganggapmu sebagai penyelamat, sangat ingin kau tolong. Kaulah yang menjerumuskan mereka ke dalam kesengsaraan, kaulah biang keladinya. Tahukah kau saat aku menginjakan kaki di kota Benteng? Apa yang kulihat? Tuan-tuan, orang inilah yang menyebabkan kota Benteng terkepung, biang keladinya Jenderal Besar Dinasti, Panglima Anggara. Panglima Agung Anggara dari dinasti ini. Anggara memegang kekuasaan tentara demi menjaga perbatasan dan kepentingannya sendiri. Bahkan berencana membunuh putra mahkota bersekongkol dengan penjahat jin, menyebabkan kota Benteng terkepung. Sengaja tidak menyelamatkan kota Benteng, menyebabkan rakyat dan prajurit kota Benteng mati kelaparan. Apa? Yang ingin membunuh kita ternyata adalah Panglima Agung. Ternyata yang menghancurkan rumah kita bukanlah penjahat, melainkan Panglima Agung ini anakku yang malang. Kau dengan sia-sia mati kelaparan di rumah. Dia adalah Panglima Agung Kekaisaran Yan kita. Bagaimana bisa bersekongkol dengan penjahat jin, melakukan perbuatan yang lebih kejam dari binatang? Cujinan, kau pikir dengan mengatakan ini pada mereka akan memaafkanmu? Mereka hanya akan semakin panik, semakin tidak percaya pada istana. Diam! Saudara-saudara, jika penguasa melanggar hukum, sama hukumnya dengan rakyat. Aku suruh binatang ini di sini berlutut dan meminta maaf kepada kalian untuk memberitahu kalian. Kalian adalah rakyat Kekaisaran Yan. Istana tidak pernah meninggalkan kalian. Putra mahkota tidak pernah meninggalkan kalian. Pasukan Chu milikku juga tidak pernah meninggalkan kalian. Jenderal Chu benar. Raja menjadikan rakyat sebagai langit. Jika rakyat mendukung, maka makmur. Jika melawan, akan binasa. Istana tidak akan pernah meninggalkan kalian. Aku juga tidak akan meninggalkan kalian. Pasukan Chu yang menyelamatkan kita juga tidak akan meninggalkan kalian. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi perampok. Aku, jenderal, menerimanya. Jangan bicara seperti itu, omong kosong. Tusuk aku kalau berani. Aku tidak takut mati. Pergi. Orang yang meninggalkan kalian, serahkan pada kalian. Demi kepentingan pribadi, tidak peduli rakyat. Orang seperti itu tidak layak menjadi jenderal. 10.000 kematian pun takkan cukup. Kalau bukan karena kamu, suamiku dan anakku tidak akan mati. Apa kamu masih manusia? Pukul dia,
Pukul sampai mati. Aku lawan kamu, matilah kau. Apakah menurutmu mereka menderita? Aku berlatih ilmu bela diri. Adalah untuk melindungi rakyat Dayan. Melindungi wilayah Dayan, membasmi pengkhianat Dayan. Jika aku tidak kuat, bagaimana aku melindungi rakyat? Ibu, aku ingin belajar ilmu bela diri. Aku ingin menjadi sepertimu, seorang panglima besar. Aku ingin menjaga rumah dan negara, melindungi rakyat. Meneruskan warisan keluarga Chu. Aku pernah berjanji kepada kalian. Begitu bala bantuan tiba, aku akan mentraktir kalian minum dan makan daging. Hai, sampaikan perintah. Malam ini pesta di seluruh kota ini untuk menghibur yang hidup. Juga mengenang arwah yang gugur. Ya. Jenderal Chu. Sekarang kekacauan dalam negeri sudah reda. Tinggal ancaman dari luar. Boleh aku tahu apa yang kau punya rencana? Paduka hamba punya satu rencana. Rencana ini sangat bagus. Pusaka ini dapat memerintahkan 100.000 pasukan kavaleri. Jenderal Chu pasti kembali dengan selamat. Paduka, tenanglah. Hamba pasti kembali dengan selamat. Yang Mulia Jenderal Chu sudah pergi, masih menatap punggung Jenderal Chu. Melamun apa sih? Ngaco apa sih? Memang begitu kok. Yang Mulia mengagumi Jenderal Chu itu sudah diketahui seluruh Istana Timur. Ayahanda. Kudengar kakak Chu kembali ke istana, bisakah ayahanda mengeluarkan dekret untuk menikahkan aku dan kakak Chu? Sembarangan. Keluarga Chu punya aturan, keluarga anak laki-laki tidak boleh mengambil selir, perempuan tidak boleh berbagi suami. Kau adalah putra mahkota. Dia putri yatim piatu, seorang adipati. Mana bisa dinikahkan dengan dekret? Jika ayahanda bersedia menikahkan aku dan kakak Chu, aku sebagai putra mahkota, lebih baik tidak jadi. Tidak jadi. Kurang ajar. Aku yang menunjuk putra mahkota. Mana bisa kau bilang tidak jadi, lalu tidak jadi? Pergi. Kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira dari wilayah utara, kabar gembira yang mulia, kabar gembira. Katakan, dari mana kabar gembira ini? Lapor yang mulia, kabar gembira dari wilayah utara. Jenderal Chu memimpin 5.000 pasukan elit, tidak hanya membebaskan pengepungan kota benteng, tetapi juga menyelamatkan putra mahkota, bahkan merebut kembali kota permata, menangkap hidup-hidup pangeran ketiga dari kerajaan Jin. Baik. Yang mulia, ada apa dengan Anda? Laporan mengatakan, pasukan Chu mengalahkan besar-besaran orang Jin, membunuh para penjahat Jin hingga gemetar ketakutan, berlutut dan memohon ampun. Yang mulia, ini kabar baik. Yang mulia, mengapa Anda bersedih? Panglima Anggara memegang pasukan dan menjadi sombong, berkolusi dengan orang Jin, berusaha membunuh putra mahkota. Ini alasan mengapa 12 kekalahan berturut-turut terjadi, semuanya adalah konspirasi dia. Bagaimana dia bisa seperti ini? Perintahkan. Semua prajurit yang gugur dalam pertempuran ini tunjangan kematian digandakan. Anak-anak mereka bebas pajak 10 tahun. Yang terluka semuanya dirawat oleh dokter istana saya. Hadiah 100 keping emas. Dan juga rakyat kota benteng dan kota permata. Bebas pajak 3 tahun. Perintahkan bupati 2 kota buka lumbung dan bagikan beras, membangun kembali rumah mereka. Siap. Selain itu,
pada hari pasukan Chu kembali. Aku secara pribadi akan memberikan plakat kesetiaan digantung di kuil leluhur keluarga Chu. Semua prajurit pasukan Chu naik pangkat 1 tingkat hadiah 1000 keping emas. Siap. Jenderal Chu, sekarang berhasil merebut kembali wilayah yang hilang, menghancurkan negeri emas. Jasamu sangat besar. Nanti saat aku kembali ke istana menemui ayahanda, pasti akan membuat ayahanda mencatat prestasimu dalam sejarah abadi selamanya. Ini adalah tugas hamba, tidak berani menganggap ini jasa. Sekarang perang sudah reda. Apa rencana Jenderal Chu? Apakah hendak menikah lagi? Apakah Yang Mulia bermaksud memberi hamba jodoh? Sebenarnya aku kepada Jenderal Chu. Yang Mulia, sebenarnya dalam hati hamba hanya ingin menjadi sebilah pedang. Sebilah pedang yang melindungi rakyat, pedang yang melindungi tanah air, tapi pedang yang lama tak terhunus pasti akan berkarat. Hamba tidak rela terkurung di dalam kota, terkurung dalam cinta arah hati. Hanyalah kedamaian negeri. Aku tidak rela terkurung di dalam kota, terkurung dalam cinta. Hatiku hanya menginginkan hanya kedamaian rumah dan negara. Lusu? 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 Ibu! Bukankah kau mengirim perbekalan ke kamp militer? Bagaimana bisa jatuh seperti ini? Lucu bersekutu dengan pemberontak, dia pengkhianat negara. Wanita ini, jika kau tidak pergi, Kau akan dianggap sama bersalah. Ibu, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Kau pikir kau siapa? Berani bicara seperti itu padaku? Apakah Chu Jinan yang menyuruhmu? Chu Jinan, dasar perempuan kejam. Di depan semua orang, katakan yang sebenarnya. Apakah kau mendendam pada Lusu, sehingga kau mencapnya sebagai pengkhianat negara? Jangan bicara sembarangan. Jelas Lusu tidak mau bertobat. Apa hubungannya dengan majikanku? Chu Jinan, kau ini perempuan tak tahu terima kasih yang kejam. Kau dan Lusu menikah 8 tahun. Kau tega membunuhnya. Betapa kejam hatimu. Wati. Semua itu akibat perbuatannya sendiri. Tidak tahu mana yang benar dan salah. Nyonya Lu, demi hubungan kita selama ini, hari ini kau mengganggu perjalanan pasukan. Aku bisa mengabaikannya. Jika kau masih mempersoalkannya, kau akan dihukum sama. Kau pikir kau bisa mengancamku hari ini? Aku ingin semua orang di kota bisa melihatmu. Hati perempuan kejam ini seberapa kejamnya. Semuanya cepat lihat. Ayo semuanya lihat. Ayo lihat perempuan ini cemburuan. Menjebak mantan suaminya. Benar-benar tidak ada keadilan. Ayo semuanya lihat. Orang hadir. Bawa wanita ini ke bawah, masukkan penjara, tunggu keputusan. Ya. Orang bawa pergi. Apa yang kalian lakukan, Ibu? Apa yang kalian lakukan, Ibu? Chu Jinan. Yang Mulia Putra Mahkota Jenderal Chu Baginda telah membawa para pembesar menunggu Anda berdua di istana, cepat masuk kota. Ya. 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 Putri pelindung negara Chu Jinan memimpin pasukan dengan baik, merencanakan strategi, menyelamatkan putra mahkota dari bahaya, menyelamatkan negara dari kehancuran. Sekarang diangkat menjadi jenderal besar kelas 1, memimpin seluruh pasukan di dunia, dianugerahi segel harimau ganda. Panji 9 Rumbai, semoga engkau selamanya menjaga gunung dan sungai, jangan mengecewakan amanatku. Hamba Chu Jinan akan berbakti dan menggunakan kebijaksanaan. Bersumpah mempertahankan tanah Yan sampai mati. Melindungi rakyat. Paduka. Sampai jumpa lagi. Jaga diri. Tuan, perasaan Paduka putra mahkota. Apakah Paduka sungguh tidak tahu?
Tembok istana ini mampu mengurung burung kenari, tapi tidak bisa menahan elang. Dibandingkan mahkota Phoenix, Kekaisaran yang kita lebih membutuhkan adalah pedang penstabil negara. Paduka, jika Paduka sebagai permaisuri menahan Jenderal Chu mungkin tidak akan menolak. Apakah dia akan terkurung oleh tembok istana ini yang bisa menahannya? Dia ingin melindungi keluarga dan negara. Aku akan menjadi pendukungnya selamanya.